Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adeng Mantara. Sekarang yang akan dibahas adalah sejarah Sumedang yang ke-6, part ke-6. Jadi episode ke-6 ini merupakan episode terakhir dari rangkaian pembahasan tentang sejarah Sumedang Larang. Karena sebelum melanjutkan ke lebih detail, kita harus mengetahui sejarah induknya, yaitu Kerajaan Sunda atau peradaban Sunda dari awal. Jadi setelah ini nanti yang akan dibahas adalah sejarah tentang peradaban di Tatar Sunda dari awal. Jadi tentang kekuasaan Pangeran Santri dan Pangeran Gesan Ulun, supaya lebih seru, itu nanti harus diceritakan dulu sejarah intinya, yaitu sejarah Kerajaan Sunda dan kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Sunda. Jadi pada episode ke-6 itu setelah kita mengetahui silsilah dari Pangeran Santri dan Ratu Inten Dewata, ternyata keterkaitan silsilah keluarga itu sambung menyambung. Jadi baik dari Pangeran Santri atau Pangeran Kusumah-Dinata I atau Ratu Inten Dewata, ternyata ujungnya itu satu turunan juga. Jadi kenapa itu kita penting berbicara atau mempelajari sejarah itu? Itu akan menumbuhkan suatu imajinasi, atau setidaknya itu akan memberikan dorongan. Jadi sejarah itu pada hakikatnya adalah suatu awahan atau start. Jadi kalau untuk melompat ke depan itu yang lebih panjang atau lebih jauh, kita harus punya fondasi sejarah. Jadi sejarah itu nantinya akan menjadi dorongan kita untuk belajar yang lebih besar lagi atau lebih giat lagi. Ada pendapat dari ahli peradaban, jadi suatu bangsa itu akan mempunyai kecenderungan yang lebih positif atau lebih gemilang ke depannya, itu harus melalui 3 fase. Pertama itu ada transformasi dari bahasa lisan ke bahasa tulisan. Jadi mulai sekarang itu sebenarnya bangsa ini harus membiasakan menulis. Dan yang kedua itu harus ada komunikasi dengan masa lalunya, atau harus ada kesinambungan sejarah dengan masa lalunya. Jadi tidak ada suatu bangsa yang besar itu ujuk-ujuk besar, itu nggak ada. Jadi harus ada sejarah yang membangkitkan masa lalunya. Jadi orang Eropa itu maju itu setelah dia kembali lagi mempelajari ilmu-ilmu Yunani kuno. Tetapi dalam peradaban Islam sebenarnya awalnya itu udah dipicu dengan suatu kalimat ikro, itu bacalah. Dan yang ketiga itu harus ada upaya mempelajari sejarah-sejarah dari bangsa-bangsa yang sudah maju. Jadi dengan mempelajari sejarah, setidaknya kita tidak memulai dari 0 ke 0. Jadi emang sejarah itu perjalanan yang sangat panjang. Dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa laqad kana fi qasasin ibratun li ulil albab. Jadi pada kisah-kisah yang dulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi sebagai bangsa yang berakal, kita itu emang harus mempelajari sejarah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.